Assalamualaikum Sobat Satelit Parabola Depok. Oke, banyak banget memang yang request di channel Satelit Parabola Depok ini untuk kembali membahas tentang parabola. Ya, karena memang dari nama channelnya juga Satelit Parabola gitu ya. Sehingga memang awalnya YouTube ini dibuat ya untuk membahas khusus tentang parabola. Nah, kemarin saya membahas tentang siaran TV digital karena memang saat itu ASO (Analog Switch Off) ya yang sedang diberlakukan di Indonesia ya. Saya turut ikut serta untuk membantu memberikan informasi tersebut gitu walaupun ditunda-tunda terus dan akhirnya sekarang sudah mulai berjalan. Jadi kemarin memang kita sempat membahas itu agak lama juga karena ya memang ditunda-tunda itu akhirnya dibahas terus-terusan. Oke, jadi sekarang kita sudah akan kembali lagi membahas tentang parabola. Tapi sayangnya di sini ada berita buruk ya, berita yang kurang mengenakan memang khususnya bagi YouTuber yang membahas tentang set-top box digital, jadi STB digital, terus kemudian tentang parabola dan semua yang berhubungan dengan ya nonton TV lah. Karena mungkin sebelumnya di tahun 2022 itu masih beta ya, jadi nggak semua YouTuber itu kena gitu konten-kontennya, tapi di 2023 ini makin sadis gitu ya bisa dibilang. Jadi di sini kesimpulan dari pendapat saya pribadi ya, YouTube di Indonesia itu nggak ada kantor setahu saya, adanya di Singapura. Jadi di Singapura itu ya di Singapura ya, itu di sana set-top box digital itu termasuk produk yang ilegal kalau sobat mau tahu ya. Jadi harus menggunakan produk-produk tertentu, makanya di sana ketat banget peraturan tentang set-top box TV digital. Kemudian di Malaysia itu pembahasan tentang parabola, terutama parabola mini dan parabola jaring gitu ya, itu juga harus menggunakan merek yang disediakan oleh pemerintah. Wajib bahkan ya menggunakan set-top box merek dari pemerintah tersebut gitu yang bekerja sama dengan provider tertentu. Nah itulah yang mengakibatkan kalau zaman dulu itu Facebook mungkin ya kantor di Malaysia mungkin kali ya, karena di setiap kita iklan yang namanya parabola diiklankan gitu ya, iklan berbayar atau iklan yang gratisan, itu biasanya kena teguran dari Facebooknya atau nggak tayang, diblokir lah iklan tersebut. Ini sekarang terjadi, itu gambaran di Facebook ya. Sekarang ini terjadi di YouTube. Jadi gambaran ini mulai ada di YouTube juga, yaitu pembahasan tentang set-top box TV digital. Kenapa ya? Sobat bisa lihat ya banyak konten yang saya hapus tentang set-top box TV digital. Kemudian tentang STB Android kemarin sempat ada ya. Itu walaupun resmi, produk endorse yang kita buat sebagus mungkin gitu ya. Dan sobat bisa lihat ada nggak sih konten yang melanggar dari set-top box yang saya buat, terus dari STB Android mungkin yang kemarin sempat nonton. Dan itu pun saya share ke forum-forum Facebook yang mereka ada dipanggil ke Singapura gitu ya, mungkin bisa mewakili pendapat saya gitu ya, atau yang keluhan saya ini ternyata ya mereka nggak bisa menyampaikan juga. Dan dilihat di grup tersebut katanya video saya juga bagus gitu ya. Jadi ini yang bikin saya bingung, dan untuk nembus ke internal YouTube itu sulit ya. Jadi kemarin memang sempat hilang nih YouTube-nya nih, karena tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Dan ternyata nggak cuma YouTube saya yang hilang, sebelum-sebelumnya itu udah ada teman-teman saya seperti Farid Suherman yang YouTube-nya 2 hilang ya, 2 biji loh hilang ya. Terus kemudian Anton nih, YouTuber senior juga. Terus Janu Prabowo hilang nggak ya, saya lupa. Pokoknya Anton juga hilang, makanya banyak banget yang hilang teman-teman kita. Nah, yang belum hilang ini adalah YouTuber-YouTuber yang mungkin baru ya sekitar 1 tahunan lah kurang lebih. Jadi yang hilang justru YouTuber-YouTuber lama, karena memang video-video kita yang di 2019, 2020 yang kena tuh video-video lama gitu. Jadi kemana aja nih YouTube, video-video jadul tersebut baru kena di 2023 atau di akhir 2020 kemarin. Jadi itu yang bikin janggal ya. Makanya untuk YouTuber-YouTuber sekarang yang membahas tentang parabola atau TV digital itu mungkin belum kena karena algoritmanya tuh belum mengenal YouTube tersebut gitu, belum sampai ke YouTube tersebut. Mungkin ya dicarinya dari YouTuber yang lama dulu gitu, yang konten-kontennya dari yang lama, terus mungkin nanti akan jalan terus sampai yang terupdate saat ini. Mungkin seperti itu gambaran di kepala saya sih gitu. Nah, jadi saya bingung untuk ngebahas parabola, kemarin aja upload kena lagi. Jadi videonya nggak tayang, entah langsung keblokir atau kena pelanggaran dari YouTube gitu. Jadi di sini saya juga butuh pendapat sobat nih. Saya ingin upload dengan sedetail mungkin seperti yang saya biasa lakukan. Kalau saya kan biasanya ngasih panduan tuh ya saya melakukan hal tersebut gitu, jadi nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang copy paste. Di saat saya contohnya mau tracking terkompat ya saya praktekkan dari parabolanya, saya gerakin semua, masukkan frekuensinya, pencet remote-nya bahkan saya kasih lihat kan, jadi semua dengan detail. Karena memang ya untuk kebutuhan pelanggan saya juga ya yang jauh, jadi bisa menggunakan video tersebut. Kalau nggak bisa ya saya datang ke sana gitu. Mungkin sobat yang nonton video ini punya ide supaya saya bisa memposting video yang secara detail. Mungkin untuk video singkatnya akan saya masukkan di YouTube ini juga. Jadi ya saya rasa banyak juga ya yang sudah paham basic-basic parabola, sehingga saat saya
tampilkan atau saya berikan video singkatnya di YouTube ini ya pasti paham, saya yakin pasti paham. Jadi misalkan masukkan frekuensi, saya hanya berikan frekuensinya aja, sobat yang input sendiri itu saya yakin paham. Bagi sobat yang bukan pemula ya, yang sudah biasa di parabola lah, sudah tahu basic-basicnya gitu, seenggaknya mencet remote itu sudah paham fungsi-fungsinya. Tapi bagi sobat yang mungkin pemula nonton videonya mungkin akan sedikit bingung, karena bingung ini inputnya gimana, transpondernya contohnya gitu, atau cara scan-nya gimana. Nah sedangkan cara scan terus daftar list channel atau daftar siaran TV-nya, baik itu TV digital atau yang di TV parabola, itu pun kena pelanggaran di YouTube saya gitu. Jadi makanya saya bingung, scan channel nggak bisa, scan manual nggak bisa, itu sudah kita coba salah satu ya, jadi kena pelanggaran. Terus kita coba ya udah daftar siaran TV aja yang kita liatin, kena juga. Makanya apa yang harus saya bahas gitu ya. Terus kita coba ya udah input transpondernya aja. Ini baik input transponder di receiver parabola maupun scan manual di TV digital yang sudah ada, tinggal kita pilih doang gitu ya frekuensi, itu kena juga dua-duanya, bayangin aja. Jadi banyak banget tuh yang kena. Itu sih yang bikin kita bingung gitu dari kemarin ya, tim satu Parabola Depok bingung ya. Ini harus kita apakan dan gimana cara kita ngebahasnya gitu. Sedangkan ya itu yang biasanya kita bahas gitu, misalkan siaran TV baru di mana frekuensinya kita scan, biasanya kita ngebahas itu. Jadi yang bikin miskomunikasi adalah di saat kita membahas contohnya set-top box TV digital, terus kan kita ngebahas isi siaran digitalnya, misalkan update channel digitalnya apa saja sih. Nah di sana mungkin di Singapurnya yang namanya digital konten, kalau kita kan nyebutnya konten digital gitu atau siaran TV digital, di sana menyebutnya adalah konten digital. Nah setelah saya cek, saya berdiskusi dengan mereka, konten digital itu adalah ya seperti HBO, Netflix gitu, yang siaran-siaran premiumnya ada HBO-nya juga kan, terus ada Disney Plus mungkin kalau di Hotstar gitu ya. Itu dia. Jadi mereka mengira apa yang saya tampilkan di sini kan kadang suka nampilin HBO juga kan, ada channel premium juga ya, misalkan di Cavision, terus di Transvision Nusantara. Jadi mereka menduganya itu adalah konten yang dari provider streaming tersebut, padahal ini bukan streaming. Tapi kalau IPTV jelas, itu jelas melanggar. Makanya di set-top box saya sekarang udah nggak pernah lagi ngebahas tentang IPTV. Kita coba tes IPTV-nya jalan apa enggak, kan itu langsung akan melanggar YouTube gitu. Itu parah banget kalau IPTV, benar-benar langsung strike, pelanggaran. Nah di sini kan daftar list channelnya ya, saya kasih lihat ya, ada HBO, terus ada Disney dulu ya, terus ada Nickelodeon gitu. Itu dianggapnya juga digital content, dan selalu yang saya dapatkan tegurannya adalah memberikan akses gratis untuk bisa nonton siaran tersebut. Sedangkan saya justru mengajarkan di sini cara beli vouchernya kemana, di mana gitu, gimana cara bisa nonton ini dengan cara yang legal, bukan yang ilegal seperti masukkan biskay terus masukin frekuensi di satelit-satelit tertentu. Coba cari di YouTube, saya nggak akan ada ya untuk pembahasan itu. Sekalinya ada pun kemarin di YouTube Premium saya yang nggak bisa orang lihat gitu, termasuk YouTube-nya mungkin nggak bisa lihat kalau dia nggak bayar. Jadi masuk ke konten privat yang berbayar. Nah itu pun sekarang sudah saya hapus, walaupun sebenarnya dari konten privat itu nggak ada yang kena sih, nggak ada yang kena pelanggaran, karena mungkin YouTube-nya nggak bisa ngecek juga. Akhirnya semua saya hapus gitu, termasuk yang konten-konten umum semua saya hapus. Makanya banyak yang set-top box hilang, karena lucu ya, di konten saya misalkan set-top box Matrix Apple merah itu kena, sedangkan di konten-konten lain di YouTuber baru itu nggak kena. Tapi yang di YouTuber lama itu kena ya, udah pada hilang juga gitu. Dan yang kena itu sekarang banyak juga YouTuber yang bahas parabola dan STB digital tuh udah kena strike 2. Jadi satu kali kena strike lagi dari YouTube ya hilang YouTube-nya, kayak kemarin pengalaman saya. Untungnya YouTube saya bisa balik karena perjuangannya panjang ya, seminggu 2 minggu atau bahkan lebih gitu ya. Karena dari pelanggaran pertama, 1 ke 2 itu saya terus gitu tempur ke mereka. Jadi internal YouTube, dari chatnya YouTube-nya, studio YouTube, dari segala macam gitu, sampai akhirnya kemarin sudah saya ceritakan cara ngembali ini, yaitu di YouTube saya yang Viz TV yang satu lagi. Jadi di sini saya butuh masukan sobat, gimana caranya supaya saya bisa upload video gitu. Mungkin sobat ada yang tahu, misalkan upload ke Facebook misalkan, atau uploadnya ke Instagram, atau uploadnya ke TikTok. Nah ini silahkan nanti tuliskan di kolom komentar kemana saya bisa upload gitu ya, karena di TikTok itu kan vertikal ya, lurus ke bawah layar, jadi saya agak kesulitan untuk mendapatkan detail pencet-pencetan remote-nya, terus tampilan TV-nya gitu. Itu agak sulit karena biasanya ya kita pakainya horizontal, jadi bisa nge-zoom sekaligus dapat semua gitu. Nah kemarin sih kesulitan saya di TikTok itu. Cuma kalau misalnya memang sobat ternyata lebih banyak yang di TikTok ya, saya akan usahakan gimana caranya nanti supaya bisa lebih detail di TikTok gitu, dengan waktu yang memang terbatas. Atau misalkan butuhnya di
Instagram atau memang butuhnya di Facebook. Facebook itu kan saya baru pelajari, memang ada beberapa video seperti Reel juga yang hanya 1 menit gitu ya, itu otomatis nggak bisa kalau ngasih detail dalam 1 menit. Terus ada juga video panjangnya ya yang bisa dijadikan horizontal juga. Nah, kalau misalkan sobat juga banyak yang dari Facebook, bisa request nanti uploadnya di Facebook aja, jadi saya tunggu di kolom komentar ya. Itu sih kendala saya, makanya sebenarnya saya mau ngebahas tentang satelit finder, mau trackingin media terbaru, cara tracking parabolanya gitu ya. Cuman videonya pada kena gitu, jadinya banyak absen nih untuk satelit parabola Depok dan satelit parabola digital karena kebingungan bahas itu. Makanya sekarang saya lebih bahas banyak menggunakan webcam dan ngobrol seperti ini, karena konten yang seperti ini aja ada yang kena loh. Yang saya ngebahas tentang Tanaka SNI, seperti apa set-top box-nya, yang tidak SNI, yang tidak terdaftar di pemerintah, di postelnya gitu ya, tidak ada izin, itu seperti apa, itu bahkan kena. Jadi saya harus nego ke YouTube, negosiasi bahwa ini tuh konten edukasi untuk memberitahu masyarakat mana STB yang ilegal atau yang tidak, tapi malah kena, kan lucu gitu. Walaupun sekarang videonya sudah balik lagi, cuman setiap video yang hilang itu otomatis akan mematikan video tersebut. Di saat dilihat orang nih, video udah naik terus, dilihat orang terus tiba-tiba dihilangkan kena pelanggaran, otomatis video sama aja seperti dihapus. Nah, di saat muncul lagi, yaitu ibaratnya sudah hilang dari algoritma YouTube, jadi nggak kebaca, makanya videonya mendem, orang-orang nggak ngeliat gitu. Yang biasa tonton muncul di beranda, nggak lagi scroll nemu videonya gitu, itu jadi hilang karena YouTube-nya menghapus dulu nih di saat video itu diduga melanggar. Nah, itu kerugian-kerugian yang saya alami sih, makanya videonya banyak yang tiba-tiba hilang. Terus di saat muncul lagi seperti sekarang yang nggak viral lagi, mungkin yang tadinya videonya naik terus gitu di atas terus di pencarian, hilang gitu aja. Itu yang kita juga nggak bisa nuntut ke YouTube ya, sistem mereka hanya bisa menghilangkan tapi tidak bisa mengembalikan seperti semula gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja, nggak kerasa nih udah panjang juga videonya, lebih dari 10 menit ya. Jadi saya mohon masukannya dan terima kasih juga yang sudah mengikuti satelit parabola Depok sampai saat ini. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga ke teman-teman sobat yang suka parabola dan siaran TV digital.